Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa Miasi dengan NIM 18622010043 dari kelas 6 Shift 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas tentang packing order teori serta cara pembahasannya dan fungsi-fungsinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Hai, welcome to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas tentang packing order teori. Nah, berlawanan dengan trade-off teori, packing order teori itu menganggap bahwasanya tidak ada tingkatan cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran penting sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Jadi maksudnya adalah packing order teori ini menyeimbangkan antara cash holding dan investasi. Jadi di sini untuk membalancekan supaya tidak terlalu banyak pengeluarannya atau sebagai penyangga apabila antara laba ditahan dan kebutuhan investasi itu tidak seimbang. Nah, menurut Cohn et al. Tahun 2000 dengan ringkas mengikhtisarkan teori packing order itu sebagai berikut. Jadi, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Lalu yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu. Lalu model keuangan eksternal akan dicari, dan saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang. Menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Dan untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Jadi di sini maksudnya adalah bahwasanya packing order ini berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu seperti contohnya kebijakan dividen, modal, dan sekuritas. Lalu, packing order teori itu mengemukakan bahwasanya adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jadi diusahakan bahwasanya pengeluaran yang penting itu menggunakan dana internal terlebih dahulu. Jadi jangan ambil dari eksternalnya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, keterkaitan teori packing order dengan variabel dependent, yaitu teori packing itu merupakan menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependent, yaitu cash holding. Karena packing order teori ini menjelaskan faktor penentu dalam menahan cash yang berkesimpulan bahwasanya tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan untuk kebutuhan investasi. Jadi jelas ya di sini dia bersifat sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Nah, keterkaitan teori packing order dengan variabel independen. Teori packing order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Nah, perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, dikarenakan mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk pendanaan investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress atau menuju yang namanya sesuatu yang tidak diinginkan lah ya, seperti itu. Nah, keterkaitan teori packing order dengan variabel independen. Nah, variabel independen capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori packing order. Menurut teori packing order,
ada hubungan negatif nih antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Nah, perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah karena perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Jadi terlalu sedikit tidak baik, terlalu banyak juga tidak baik. Seperti itu. Jadi harus seimbang biar balance seperti itu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya packing order teori ini lebih ke menyeimbangkan. Dia juga sebenarnya lebih fokus terhadap uang kas ya, atau untuk pendanaan investasi serta penyangga untuk laba seperti itu. Nah, saya rasa cukup ya sampai di sini presentasi saya. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Di sini kita sama-sama belajar ya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.